Apa kabar Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus? Kiranya semua ada di dalam keadaan yang baik. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dipertemukan, diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita mengawali dengan bersama menyanyikan lagu dari NKB nomor 133, Syukur Padamu. Kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman, syukur atas Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan yang boleh terus kami alami, yang memungkinkan pagi hari ini kami boleh dihimpunkan lagi di dalam persekutuan doa pagi dalam keadaan baik. Kami mau menyerahkan semua yang kami mau lakukan, kami nikmati dan hayati bersama di dalam persekutuan doa pagi hari ini, hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami, baik lewat nyanyian yang kami nyanyikan, lewat firman yang sebentar kami renungkan, juga di dalam doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Optimis versus pesimis. Demikian tema renungan kita di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Emma dan Ronald adalah dua orang sahabat yang punya sudut pandang berbeda tentang banyak hal. Suatu hari mereka pergi berjalan-jalan di sebuah taman bunga yang indah. Emma berkata, "Wah, alangkah indahnya bunga mawar yang warna-warni ini." "Memang indah sih, tapi lihatlah, ada begitu banyak duri pada tangkai mawar itu," tukas Ronald. Mereka terus berjalan. Ketika Emma melihat langit biru yang cerah dan merasakan angin berembus sepoi-sepoi, ia berkata, "Ronald, betapa indahnya cuaca hari ini. Lihatlah, langit demikian biru, jernih, dan angin bertiup sepoi-sepoi."
Tapi Ronald menjawab, "Mengapa kau berkata begitu? Itu lihat di sebelah barat, awan hitam sudah mulai menggumpal. Pasti tidak lama lagi akan turun hujan lebat." Setelah lelah berjalan, mereka masuk ke sebuah restoran. Ketika menikmati makanan yang telah disajikan, Emma berkomentar, Makanan ini enak sekali. Aku senang. Bukankah begitu, Rona? Ronald menanggapi dengan berkata, "Iya, enak sih enak. Tapi pemilik restoran ini pasti orang yang pelit. Buktinya, porsi makanan ini kecil banget dan aku belum cukup kenyang." Setelah selesai makan, mereka pulang, naik mobil kepunyaan Ronald. Di dalam mobil, Emma berkomentar, Wah, mobilmu bagus sekali, Rona. Masih baru ya? Ronald mengeluh, katanya, "Memang baru sih, tapi kreditnya masih lama. Aku masih harus kerja keras untuk melunasinya." Ibu bapak saudara yang terkasih, Emma dan Ronald mewakili dua orang dengan karakter berbeda. Emma selalu optimis, positif, sementara Ronald selalu pesimis, negatif. Maka yang dilihat dan dirasakan Emma adalah keindahan bunga mawar, birunya langit, sepoi-sepoi angin bertiup, enaknya makanan, bagusnya mobil milik Ronald. Tapi tidak demikian dengan Ronald. Yang menjadi fokus perhatiannya adalah duri di tangkai bunga mawar, awan hitam di kejauhan, porsi makanan yang dianggapnya kecil, cicilan mobil yang masih harus dibayar. Saudara-saudaraku, apapun juga di dalam kehidupan ini, tidak ada yang sempurna. Baik, buruk, selalu ada. Hal yang sama bisa menjadi baik bagi orang yang optimis, positif. Namun bisa bermakna buruk bagi orang yang pesimis, negatif. Betapa susahnya hidup bagi orang-orang yang cenderung pesimis, negatif dengan kehidupan ini. Di masa pandemi ini, tidak sedikit orang yang mengeluh karena belum bisa kebaktian di gereja, belum boleh jalan-jalan ke mall, belum bisa kumpul-kumpul, hang out, ngopi-ngopi bareng teman-teman. Belum lagi yang berkesah karena hidup jadi makin ribet. Harus mengenakan masker, cuci tangan berulang kali, dan yang seterusnya. Buat mereka yang cenderung pesimis, negatif, keadaan yang berat ini akan terasa makin berat. Bukan tidak mungkin akan mulai mencari-cari siapa yang salah. Bahkan boleh jadi juga mempersalahkan Tuhan. Berbeda dengan mereka yang cenderung optimis, positif. Ketika belum bisa kebaktian di gedung gereja, mereka dengan tulus berkata, "Untung Tuhan sudah memberi hikmat sehingga sebelum pandemi sudah ada internet. Sudah tercipta berbagai program dan aplikasi seperti YouTube, Zoom, Google Meet, dan yang sejenisnya. Sudah ada gadget yang relatif murah. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu itu. Aku masih bisa video call dengan anak, menantu, cucu, saudara. Aku masih bisa mengikuti ibadah online.
Aku masih bisa bersekutu dengan teman-teman dalam persekutuan lewat Zoom. Aku tambah pengetahuan dan keterampilan karena harus lebih banyak tinggal di rumah. Karena ada protokol kesehatan yang harus dijalani, aku jadi terlindung dari paparan virus corona dan yang seterusnya. Sikap optimis positif adalah sikap yang memungkinkan orang untuk menerapkan apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang-orang yang optimis positif bukannya tidak mengalami kesusahan, kesesakan hidup. Mereka juga mengalaminya. Tapi mereka mau menjalani semua itu di dalam Tuhan. Sehingga sama seperti Rasul Paulus, orang-orang yang optimis positif ini bisa berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Itulah yang dicatat di dalam Filipi 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kita mau pilih yang mana? Kita mau menjadi yang mana? Yang optimis positif atau yang pesimis negatif? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami sudah merenungkan firman-Mu, maka kami mohon ya Bapa, berikan kepada kami kekuatan dan hikmat, agar kami dapat memiliki sikap optimis positif dalam menjalani hidup selaku pengikut Kristus, agar mampu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Sehingga dengan sikap hidup yang seperti itu, kami dapat mempermuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian yang indah yang juga menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Saat ini ya Bapa, kami tetap berdoa bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk bisa selamat dari paparan COVID-19 yang menerpa mereka. Termasuk ada beberapa keluarga anggota jemaat GKI Gading Indah. Demikian juga beberapa hamba-Mu, para pendeta di GKI SW Jabar, yang juga sedang bergumul dengan paparan COVID-19 ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menjamah, menambahkan kekuatan kepada mereka. Tuhan juga yang mengangkat sekiranya ada kecemasan, kekhawatiran, kekesalan hati dan sebagainya. Tuhan ganti semua itu dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang dari Tuhan sendiri. Sehingga dengan suasana hati dan pikiran yang positif itu, mereka juga boleh mendapatkan kekuatan yang lebih di dalam proses pemulihan yang dijalani. Ya Bapa, kami tetap juga berdoa untuk upaya pemerintah dan semua pihak untuk mau berkolaborasi, bekerja sama, mengatasi pandemi dengan segala dampaknya, upaya-upaya untuk melakukan vaksinasi, upaya untuk perbaikan perekonomian
dan seterusnya. Ya Bapa, Engkau berkati, Engkau mampukan para pemimpin di negeri ini, baik di pusat maupun daerah, untuk mau bertindak sebagaimana mestinya hamba-hamba Tuhan yang baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk memohonkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan yang dijalani oleh masyarakat di negeri ini. Kami prihatin ketika ada sebagian orang yang masih menganggap enteng pandemi COVID-19 ini, dan karena itu mereka belum mau bersungguh mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kiranya mereka boleh dicelikan, mereka boleh melihat realitas yang ada sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan sepenuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Bapa, kami juga berdoa bagi kehadiran gereja, termasuk GKI Gading Indah, agar melalui berbagai kegiatannya dapat tetap menjadi saluran berkat Allah, bukan cuma bagi para anggota dan simpatisan, tapi juga bagi dunia di sekitar. Kami memohon penyertaan dan pimpinan-Mu bagi keberadaan dan pelayanan klinik Geria Kasih Indah, untuk pengurus, untuk para dokter, perawat, karyawan. Tuhan berkati, Tuhan juga lindungi, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, sehingga pelayanan yang dilakukan lewat klinik GKI ini boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang masih mengalami kedukaan, bagi keluarga almarhum Ibu Tati Amelia, keluarga almarhum Bapak Oscar Yudi Widya Saputra. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh tetap pelihara keteguhan iman, pengharapan, penyerahan seisi keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka boleh tetap menaruh pengharapan mereka hanya kepadamu di dalam Yesus Kristus dan mendapat kekuatan yang dari Tuhan saja. Ya Bapa, kami akan mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Maka kiranya Tuhan, Engkau yang berkenan untuk memampukan kami menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Ya Bapa, kami juga berdoa memohonkan berkat-Mu baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab, dan juga kecukupan di dalam penghidupan setiap anak-anak-Mu, baik anggota maupun simpatisan di dalam menjalani keseharian hidupnya. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup dari PKJ nomor 190, Sampai Kapan Engkau Mengeluh.
Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.